Kesimpulannya, ketika kalian pengen bekerja ke Jepang, yang pertama ialah tentukan tujuan kalian nih. Ke Jepang kalian pengen apa nih? Kalau kalian sudah jelas tujuannya, nanti visanya kan jelas, ya kan? Nanti dalam visa itu kan ada persyaratannya. Nah, penuhi itu persyaratannya. Gitu. Nah, kalau udah persyaratannya terpenuhi, baru nanti cari perusahaan. Setelah dapat perusahaan, nanti kalian akan interview. Lalu medical, tanda tangan kontrak, pengajuan COE. Nanti COE turun, baru pengajuan visa. Setelah visa turun, nanti baru kita bisa berangkat Jepang. Oke, baik teman-teman. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu, saya cuti buat pulang ke Indonesia. Dan selama saya berada di sana, yang saya lihat itu sangat menarik. Apa yang saya lihat? Ternyata cukup banyak orang tua yang memiliki minat untuk anaknya agar atau dapat bisa berkarir di Jepang. Serta ada beberapa orang yang langsung bertanya kepada saya tentang bagaimana sih proses untuk ke Jepang dan apa saja sih syaratnya, terus harus mulai dari mana. Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat sekarang informasi tentang bekerja atau belajar di Jepang sebenarnya sangat mudah ditemukan. Kita bisa mencarinya itu melalui internet, kayak bisa melalui website, bisa melalui media sosial kayak Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Ataupun melalui pengalaman orang-orang yang sudah terlebih dahulu berangkat ke Jepang. Kita bisa langsung face to face nanya atau lewat chat gitu pribadi gitu teman-teman. Namun yang saya rasakan ternyata ada sebagian orang yang masih bingung harus mencari informasi tersebut nih dari mana sih? Mana sih informasi yang benar? Mana sih informasi yang valid gitu? Dan langkah apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang saya lihat. Nah, dari latar belakang tersebutlah saya ingin berbagi gambaran mengenai bagaimana sih jalan menuju ke Jepang tuh. Kenapa? Agar teman-teman yang memiliki mimpi buat bekerja atau berkarir di Jepang itu bisa memiliki gambaran yang lebih jelas dan terarah tentunya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ialah tentukan tujuan teman-teman. Tujuan teman-teman nih ke Jepang pengen ngapain sih? Contoh, apa pengen belajar, atau pengen wisata, atau pengen bekerja. Kenapa? Karena setiap tujuan tersebut, contoh teman-teman pengen wisata, itu perlu visa. Teman-teman pengen belajar, itu perlu visa. Teman-teman pengen bekerja, itu perlu visa. Nah, kalau teman-teman sudah jelas tujuannya, nanti kan visanya jelas nih. Teman-teman pengen apa? Pengen bekerja, ya visanya visa bekerja. Nah, dalam visa bekerja tuh terbagi menjadi banyak teman-teman. Ada magang atau Gino Jisusei, ada Tokutei Gino, ada engineering, ada Gijinkoku, dan lain sebagainya. Dan setiap visa-visa tersebut itu memiliki persyaratannya masing-masing. Nah, kalau teman-teman tujuannya sudah jelas, nanti persyaratannya pun akan jelas. Teman-teman harus kemana nih larinya, gitu teman-teman. Oke, apa yang akan saya bahas? Jadi yang akan saya bahas yaitu mengenai visa bekerja. Cuman dua ya teman-teman yang akan saya bahas, yaitu visa Gino Jisai atau magang dan visa Tokute Gino atau visa Specific Skill Worker. Visanya orang-orang yang punya keterampilan khusus gitu. Nah, yang pertama yaitu visa magang. Kita harus kenal dulu nih konsep dasar visa magang. Oke, apa sih definisi visa magang tuh? Oke, visa magang sendiri ialah program pelatihan kerja bagi tenaga kerja asing di Jepang. Nah, itu definisi awalnya teman-teman. Bagaimana sih alur visa magang sendiri? Sebenarnya alur visa magang itu tidak serumit yang teman-teman bayangkan. Teman-teman tinggal datang ke LPK, teman-teman daftar di LPK. Sesimpel itu. Yang pertama daftar di LPK. Nah, LPK-nya di mana? Bebas.
terserah teman-teman. Yang penting LPK-nya yang bener. Teman-teman juga harus pintar-pintar cari nih mana sih LPK yang bener gitu. Yang kedua, nanti teman-teman akan melakukan pembelajaran di lembaga tersebut, kayak belajar bahasa Jepang, belajar tentang budaya Jepang. Teman-teman akan belajar semuanya di situ. Nah, nanti kalau dirasa sudah cukup, teman-teman akan diikutkan interview di LPK tersebut dengan perusahaan-perusahaan penerima. Nah, nanti kalau interviewnya teman-teman lulus, teman-teman akan ikut MCU atau medical check up. Nah, nanti kalau hasil medical check up-nya dinyatakan fit, teman-teman akan melakukan tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak selesai, teman-teman akan mengajukan COE. Apa sih itu COE? COE itu surat bahwasanya itu teman-teman sudah layak buat tinggal di Jepang sesuai dengan kedatangannya. Apa? Contohnya alur visa magangnya nanti sesuai dengan persyaratannya gitu. Nah, nanti kalau COE-nya sudah turun atau sudah terbit, baru kita pengajuan visa. Buatnya di mana? Kedutaan Besar Jepang. Ngajuin bikin visa. Nanti kalau visanya sudah jadi, berangkat. Sesimpel itu teman-teman. Itu untuk visa magang. Nah, untuk visa Tokutei Gino, nah kita definisikan dulu nih, apa sih itu visa Tokutei Gino? Nah, visa Tokutei Gino ialah visa kerja bagi tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan khusus. Kayak contohnya, teman-teman nih ahli dalam bidang pertanian, bisa nih masuk sebagai pekerja. Teman-teman ahli dalam bidang perikanan, bisa nih masuk dalam visa ini. Teman-teman ahli dalam bidang apalagi peternakan, bisa juga. Banyak bidangnya teman-teman. Cuman kita juga harus tahu persyaratan visa tersebut. Persyaratan visa Tokutei Gino ialah yang pertama, teman-teman harus memiliki JFT Basic ataupun JLPT N4. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, teman-teman harus lulus ujian keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan yang tadi saya sampaikan. Contoh, teman-teman ahli dalam perikanan, teman-teman ahli dalam peternakan, teman-teman ahli dalam pertanian. Itu bukan hanya dinyatakan ahli, tapi memang benar-benar bersertifikasi. Atau teman-teman bisa ikut ujiannya di Indonesia. Di Indonesia juga diadain kok. Di Bandung ada, di Cirebon ada, di Jakarta juga ada. Nah, terus untuk alur Tokutei Gino itu gimana sih? Oke, sekarang kita bahas untuk alur Tokutei Gino. Yang pertama, karena teman-teman harus lulus ujian bahasa Jepang, karena teman-teman harus lulus ujian keterampilan yang teman-teman kuasai, jadi teman-teman memang harus punya 2 sertifikat ini nih. Secara otomatis teman-teman harus belajar bahasa Jepang dan teman-teman harus punya skillnya. Di mana belajarnya? Bebas, mau di LPK, mau privat, terserah teman-teman. Intinya kalau teman-teman sudah merasa mampu, teman-teman ikuti tesnya. Mau ikut tes JLPT, mau ikut tes JFT Basic. Setelah punya itu baru nanti ikuti tes SSW-nya. Gitu teman-teman. Kalau 2 sertifikat ini teman-teman sudah punya, nanti tinggal cari perusahaannya. Di mana cari perusahaannya? Banyak teman-teman. Bisa datang langsung di LPK, bisa cari lewat Facebook, bisa cari lewat internet, bisa cari lewat TikTok dan lain sebagainya. Informasi sekarang mudah didapatkan teman-teman. Nah, nanti kalau sudah ketemu perusahaannya, teman-teman akan melakukan mendang. Setelah mendang nanti interview. Setelah interview kalau dinyatakan lulus nanti harus medical. Kalau dinyatakan fit baru tanda tangan kontrak. Setelah kontrak terjadi, nanti pengajuan COE. Setelah COE terbit, baru pengajuan visa. Kemana? Ke Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta. Nah, setelah visanya jadi, baru kita bisa berangkat ke Jepang. Nah, itu visa Tokutei Gino, teman-teman. Nah, terus bedanya apa? Visa Tokutei Gino sama visa pemagang. Kalau untuk pemagang, ketika dia sampai di Jepang, dia itu wajib melakukan orientasi singkat atau belajar lagi sekitar 1 bulan, teman-teman. Beda dengan Tokutei Gino. Kalau Tokutei Gino, ketika dia sudah sampai di Jepang, selang 3 hari, 4 hari kemudian,
itu biasanya langsung bekerja teman-teman. Tidak ada masa-masa kayak gitu lagi. Tidak ada masa belajar lagi tuh, nggak ada teman-teman. Nah, untuk perbandingannya apa dong? Nah, perbandingannya ya, jadi untuk magang itu cocok banget buat pemula. Sedangkan untuk Tokutegino ini nggak cocok buat pemula. Kenapa? Karena dia harus punya JFT Basic dan lulus keterampilan bidang kerja yang akan teman-teman lakukan. Nah, yang kedua, untuk magang itu umumnya lebih mudah. Sedangkan untuk Tokutegino, ya jelas kebalikannya, yaitu umumnya lebih sulit. Yang ketiga, yaitu mengenai salary. Untuk magang, salary-nya itu ya sekitar 160.000 sampai 220.000 yen lah, atau sekitar 16 juta sampai 22 juta ya teman-teman. Sedangkan untuk Tokutegino itu sekitar 200.000 sampai 280.000 atau bisa lebih, atau sekitar kalau nilai rupiah itu sekitar 20 juta sampai 28 ya. Nah, gaji yang saya sampaikan di sini ialah gaji kotor, belum termasuk potongan ya, kayak contohnya potongan pajak, potongan BPJS Ketenagakerjaan, potongan ranking, potongan apartemen, potongan biaya hidup kayak gas, air dan lain sebagainya. Banyak teman-teman potongannya. Nah, kemudian apalagi untuk magang itu sangat terbatas. Itu pengawasannya sangat ketat dan sulit untuk pindah perusahaan. Contoh teman-teman udah nggak nyaman di perusahaan ini, teman-teman pengen pindah, kalau teman-teman visanya magang itu sangat sulit untuk pindah teman-teman. Beda untuk Tokutegino, itu lebih fleksibel, bisa pindah perusahaan dalam bidang yang sama. Misal teman-teman pengen pindah bidang, ya teman-teman harus cari skill dulu. Ikut ujian lagi nih, ujian SSW lagi nih, ujian skill lagi nih. Teman-teman pengen pindah di bidang perikanan, ya teman-teman harus ikut ujian perikanan. Teman-teman pengen pindah di bidang kaigo, ya teman-teman harus ikut ujian bidang kaigo. Gitu teman-teman, lebih fleksibel kalau untuk Tokutegino. Nah, kemudian yang paling gongnya ya untuk Tokutegino sendiri ialah itu hak yang kita terima itu hampir setara dengan orang Jepang. Saya bilang hampir setara ya, bukan berarti setara. Ya mungkin memang jauh, tapi seenggaknya ya lumayan lah, udah hampir setara gitu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, ketika kalian pengen bekerja ke Jepang, yang pertama ialah tentukan tujuan kalian nih. Ke Jepang kalian pengen apa nih? Kalau kalian sudah jelas tujuannya, nanti visanya kan jelas, ya kan? Nanti dalam visa itu kan ada persyaratannya. Nah, penuhi itu persyaratannya. Gitu. Nah, kalau udah persyaratannya terpenuhi, baru nanti cari perusahaan. Setelah dapat perusahaan, nanti kalian akan interview. Lalu medical, tanda tangan kontrak, pengajuan COE. Nanti COE turun, baru pengajuan visa. Setelah visa turun, nanti baru kita bisa berangkat ke Jepang. Jadi sesimpel itu teman-teman buat berangkat ke Jepang. Nah, jadi ya teman-teman, sebenarnya proses ke Jepang itu tidak serumit yang dibayangkan, asal kita tahu jalurnya, asal kita memahami persyaratannya, asal kita mau terus untuk belajar teman-teman. Nah, jadi poinnya, pokoknya kalian tetap semangat yang pengen mau ke Jepang. Oke? Kalau masih ada ingin yang ditanyakan seputar Jepang, baik itu bahasa ataupun tentang visa kayak magang atau Tokutegino, tulis saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa follow. Bagikan juga video ini ke teman-teman yang punya mimpi untuk bekerja atau berkarir di Jepang. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Arigatou gozaimasu. Mata ne.